Halo semuanya, sebelumnya perkenalin nama aku Leta Restiasana Lubis. Aku dari Statistika 23, mahasiswa Universitas Riau dengan NIM 2303 135292. Oke, pada hari ini aku akan menjelasin materi proyek akhir kami yang berjudul perbandingan kinerja model Yolof 8 dan juga Faster RCNN dalam deteksi objek manusia pada citra digital. Proyek kali ini tuh adalah proyek dari mata kuliah Data Mining. Jadi, selamat menonton! Oke, yang pertama aku akan menjelaskan latar belakang digunakannya kedua model ini. Perkembangan teknologi computer vision dan deep learning semakin mendorong penggunaan sistem deteksi manusia pada citra digital. Deteksi manusia sangat penting untuk mendukung keamanan, pemantauan area publik, dan berbagai aplikasi berbasis pengawasan. Berbagai model deteksi objek modern memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda. Yolof 8 dikenal unggul dalam kecepatan dan cocok untuk aplikasi real-time, sedangkan Faster RCNN menawarkan akurasi yang lebih tinggi melalui proses deteksi dua tahap. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga diperlukan evaluasi khusus untuk mengetahui mana yang lebih efektif dalam mendeteksi manusia pada citra digital. Oleh sebab itu, penelitian ini membandingkan kinerja dari Yolof 8 dan juga Faster RCNN. Oke, penjelasan selanjutnya itu mengenai kenapa kedua model ini dipilih berdasarkan penelitian terdahulu. Deteksi objek merupakan proses untuk mengidentifikasi objek pada citra dan menentukan lokasinya melalui bounding box. Teknologi ini banyak digunakan dalam pengawasan analisis perilaku hingga sistem otomatis berbasis citra digital oleh Diwan et al. 2023 dan juga Putra et al. Pendekatan deep learning untuk deteksi objek terbagi menjadi dua. Yang pertama itu two-stage detectors, yang memisahkan tahap proposal wilayah dan klasifikasi sehingga menghasilkan akurasi tinggi oleh Ren et al. Dan one-stage detector, yang melakukan prediksi langsung dalam satu tahap dan lebih cepat digunakan seperti YOLO oleh Raymond et al. 2016 dan Aboyomi dan Daniel. Sebelumnya kita pasti udah sering melihat deteksi objek pada citra seperti ini, yaitu seperti pemantauan CCTV di jalan raya, seperti di lampu merah. Biasanya deteksi objek ini tuh digunakan untuk melihat apakah ada pengendara yang melanggar lalu lintas atau ada pengendara yang tidak sesuai SOP dalam berkendara. Oke, selanjutnya itu metode perbandingan. Seperti yang sudah saya jelaskan atau sebutkan di awal, metode yang digunakan itu ada Faster RCNN dan juga Yolof 8. Faster RCNN mengintegrasikan CNN dan region, proposal network sehingga mampu memberikan deteksi yang lebih akurat dan stabil. Model ini banyak digunakan dalam analisis deteksi manusia dan terbukti mencapai performa map yang tinggi pada berbagai penelitian seperti Ren et al. Dan juga Pertama et al. Lalu Yolof 8 merupakan detektor satu tahap generasi terbaru yang menawarkan kecepatan intensitas tinggi atau efisiensi komputasi. Model ini cocok untuk aplikasi real-time dan lingkungan terbatas, serta memberikan performa deteksi yang kompetitif dalam berbagai studi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap analisis Yolof 8. Saya sudah melakukan analisis sebelumnya di Google Colab, namun sintaks secara keseluruhan tidak saya tampilkan karena jika saya ingin merun kembali sintaks tersebut butuh waktu sekitar 30 menit atau lebih. Jadi saya merangkum semuanya di dalam langkah-langkah analisis Yolof yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama itu di Google Colab, langkah awalnya adalah kita mengubah runtime menjadi GPU agar proses pelatihan lebih cepat. GPU Tesla 14 mempercepat training hingga 10 kali lipat dari CPU. Jadi ini kita gunakan agar mempercepat proses analisis atau ketika kita merunning sintaksnya.
Seperti yang di sampingnya, saya sudah menunjukkan, bagaimana cara kita mengubahnya. Lalu langkah kedua, kita install library utama dengan perintah pip install Ultralistic RoboFlow dan hasilnya ada di sampingnya. Untuk install library-nya ini sebenarnya ada panjang, sintaks hasilnya, cuma tidak saya tampilkan semuanya karena tidak muat. Langkah ketiga, yaitu mengecek versi Python, Torch, dan CUDA. Langkah ini benar jika outputnya seperti ini, seperti yang saya tunjukkan di layar, artinya CPU aktif dan YOLOF sudah siap digunakan dan di sampingnya ada sintaksnya. Lalu langkah keempatnya, dataset diunggah dan diekstrak. Dataset ini berisi gambar manusia yang akan kita gunakan untuk pelatihan. Langkah kelima yaitu model YOLOF 8, kemudian dilatih menggunakan dataset tersebut selama 30 epoch dengan parameter berikut, yaitu model YOLOF, YOLOF 8, resultnya model train dan epoch-nya sama dengan 30, dan menghasilkan seperti hasil yang di sampingnya. Lalu langkah keenamnya, setelah training, model disimpan, lalu digunakan untuk melakukan prediksi pada 5 gambar pertama dari dataset validasi. Oke, langkah selanjutnya itu setelah training model, dia modelnya disimpan, lalu digunakan untuk melakukan prediksi pada 3 gambar pertama dari dataset validasi seperti yang sudah saya tunjukkan. Dia pada model YOLOF ini bisa menjelaskan yang mana manusia dan yang mana tidak manusia. Untuk manusia, dia akan membuat persegi panjang dan menunjukkan yang manusia itu yang sebelah mana. Lalu, YOLOF 8 juga menghasilkan grafik loss yang menurun di setiap epoch, menandakan model semakin baik. Tampilan grafiknya sudah saya tunjukkan di bawah, di samping, dan juga selanjutnya ada convolution matrix menunjukkan proporsi prediksi benar dan salah. Warna biru tua itu menunjukkan akurasinya tinggi dalam mendeteksi kelas person. Langkah terakhir yaitu dilakukan perhitungan cosine similarity antara label aktual dan confidence prediksi. Nilai yang mendekati 1 berarti prediksi model sangat sesuai dengan data aslinya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilainya itu mendekati 1. Jadi secara keseluruhan, YOLOF 8 memberikan performa cepat dan cukup akurat untuk mendeteksi manusia secara real time. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisis RCNN yang sudah saya lakukan juga di Google Colab, namun tidak saya tampilkan secara keseluruhan karena analisis RCNN ini cukup kompleks dan sedikit ribet. Jika saya tampilkan semua sintaksnya, saya akan tunjukkan aja tahapan-tahapan dari analisis RCNN ini. Langkah pertama itu model deteksi berbasis CNN yang sangat presisi. Pertama, dataset dalam format Pascal FOC diunggah dan diekstrak. Ini tuh datasetnya berisi gambar-gambar objek yang akan dideteksi. Langkah kedua, dataset kemudian dibaca dengan kelas VOC dataset untuk mengekstrak bounding box dan label dari file XML. Setiap anotasi menunjukkan koordinat posisi objek person. Ketiga, model Faster RCNN menggunakan backbone ResNet S5 Full Feature Pyramid Nature dari. Lalu langkah keempat, proses pelatihan dijalankan selama 3 epoch juga menggunakan optimizer SGD. Seperti yang tampilkan di samping, langkah kelima setelah model selesai dilatih, hasil deteksi ditampilkan seperti berikut. Terlihat dua orang terdeteksi dengan confidence berbeda 0,98 dan 0,51. Langkah 6, kemudian model dievaluasi menggunakan metrik precision, recall, F1 score, dan juga map. Hasilnya menunjukkan performa cukup baik meskipun terlambat dibandingkan YOLOF V8. Langkah ketujuh, berikut grafik training loss Faster RCNN terlihat nilai total loss dan classifier loss terus menurun, artinya model semakin stabil.
Oke, yang terakhir itu kita bandingkan kedua model itu ada YOLOV 8 dan juga Faster RCNN. Jika dibandingkan, YOLOV 8 unggul dari sisi kecepatan, sedangkan Faster RCNN unggul dari sisi ketepatan deteksi. YOLOV 8 itu cepat dan efisien, namun Faster RCNN itu presisi tinggi. Jadi kita bisa menyesuaikan ingin menggunakan model yang seperti apa. Jika ingin yang cepat, kita bisa gunakan YOLOV 8, dan jika yang ingin lebih presisi, maka kita gunakan Faster RCNN. Oke, yang terakhir itu, dari hasil eksperimen, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. YOLOV 8 itu deteksinya real-time dengan akurasi yang baik, sedangkan Faster RCNN deteksinya sangat presisi meskipun butuh waktu yang lebih lama. Jadi, pilihan model bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem, apakah butuh ketepatan atau kecepatannya yang tinggi. Oke, kita sudah sampai di akhir penjelasan. Terima kasih buat waktu dan juga kesempatannya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.